syukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, serta tak lupa pula kita bersalawat kepada Muhammad dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kepada Ibu dosen yang saya hormati selaku pembimbing dalam mata kuliah Al-Quran dan Hadis di semester 3 ini, serta kepada teman-teman semua yang semoga sampai saat ini masih diberi kesempatan, kekuatan, serta kesehatan untuk menuntut ilmu. Baik, perkenalkan, nama saya Setiawan. Saya dari kelas Pendidikan Agama Islam kelas D semester 3. Pada mata kuliah Al-Quran dan Hadis ini saya berkesempatan untuk memaparkan satu materi yang berjudul berperilaku jujur dan adil. Nah, nantinya pada pembahasan materi yang saya akan bawakan ini, saya akan membagi ke dalam 2 poin. Yang pertama adalah jujur dan yang kedua adil. Nah, dikarenakan kedua ini memiliki makna dan pengertian yang berbeda. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya akan langsung saja masuk ke dalam poin yang pertama, yakni poin kejujuran. Sebagai pembuka, kita sepatutnya sebagai seorang muslim harus selalu memiliki prinsip dalam kehidupan dan berperilaku, yakni jujur. Adapun jika dilihat dari ajaran agama kita, agama Islam, itu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Baik, langsung saja. Dalam poin kejujuran ini, saya akan membagi ke dalam 3 tahapan pembahasan. Yang pertama, jujur menurut pengertiannya secara bahasa dan istilah. Yang kedua, yakni pembagian sifat jujur ini menurut para ahli. Dan yang ketiga, saya akan coba memasukkan beberapa ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang atau yang menganjurkan kita selalu untuk bersikap jujur. Baik, dalam poin pembahasan pertama ini, sikap jujur, maka akan saya paparkan materi mengenai pengertian jujur itu menurut bahasa. Adapun jujur ini disamakan artinya atau disamakan maknanya dengan kata asidik, di mana asidik ini memiliki makna arti, yakni benar, nyata, dan berkata jujur. Adapun lawan kata dari jujur ini atau asidik ini adalah al-kizib atau dusta. Nah, asidik ini atau jujur itu sudah ada atau sudah dicontohkan oleh para rasul kita, para nabi kita sejak 14 abad tahun yang lalu. Adapun itu adalah sifat wajib mereka. Nah, kemudian pengertian jujur itu menurut istilah ada sekitar 3 poin. Yang pertama, kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Nah, yang dimaksud dengan kesesuaian antara perkataan dan perbuatan ini, contohnya kita harus selalu menyesuaikan atau selalu menjaga lisan kita dalam berkata itu sesuai dengan apa yang telah kita perbuat, atau sesuai perkataan yang sekarang atau yang akan kita lakukan, atau perbuatan yang akan kita lakukan. Nah, itu yang dimaksud dengan kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Nah, yang kedua, jujur menurut istilah ialah kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Nah, di mana yang dimaksud ini, saya akan langsung memberikan contoh saya. Jika seorang bernama A mendapat informasi adanya satu kecelakaan di jalan tol, misalnya toh, lalu ia mengabarkan informasi ini pada temannya yang satu, si B. Namun dengan syarat yakni tadi harus sesuai antara informasi yang diberikan kepada si B dengan apa yang terjadi di lapangan atau nyatanya. Nah, poin yang ketiga, jujur itu kalau menurut istilah ini sesuatu yang baik tidak akan dicampuri dengan urusan dusta. Baik, kita lanjut ke dalam pembahasan yang kedua dalam poin jujur ini.
yakni pembagian sifat jujur menurut salah satu tokoh Imam Al-Ghazali, di mana sekiranya ia mengemukakan ada 3 poin mengenai jujur ini. Yang pertama, jujur dalam niat dan berkehendak. Nah, yang dimaksud dengan jujur dalam niat dan berkehendak adalah selalu niatkan jujur ini dalam hendak atau ketika akan beraktivitas. Nah, jadi seorang ini akan melakukan satu perbuatan jujur, satu perbuatan diiringi dengan kejujuran dikarenakan adanya semacam istilahnya adalah kekuatan ihsan, atau ia merasa dalam setiap gerak-geriknya selalu dilihat atau dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang poin yang kedua, beliau mengatakan jujur itu harus selalu jujur dalam perbuatan. Nah, jujur dalam perbuatan ini perbuatan amaliyah, maksudnya adalah seseorang ini akan selalu bersungguh-sungguh dalam melakukan satu perbuatan, dikarenakan dalam hatinya ia selalu tanamkan prinsip-prinsip kejujuran. Nah, yang ketiga, beliau mengatakan bahwa jujur ini diterapkan dalam perkataan. Nah, jujur dalam perkataan adalah seseorang jika ia mendengar satu kabar informasi, ia akan menyampaikan informasi ini kepada seorang atau siapa saja itu dengan porsinya atau dengan sesuai dengan yang ia terima, tidak melebih-lebihkan ataupun tidak mengurangi satu informasi kepada temannya, tidak melebih-lebihkan sedikit pun atau membesar-besarkan satu informasi ini agar si pendengar tertarik. Nah, saya pikir ketiga tadi pendapat beliau sangat baik untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita, di mana tadi beliau mengatakan jujur dalam berniat dan berkehendak, dan yang kedua jujur dalam perkataan, dan yang ketiga jujur dalam perbuatan amaliyah. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya. Saya akan coba masukkan satu ayat Al-Quran yang membahas tentang kejujuran ini, di mana saya temukan dalam Al-Quran, dalam Quran surah Al-Ahzab ayat ke-70 yang membahas tentang kejujuran ini, di mana ayatnya seperti Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qalu qawlan sadida. Di mana artinya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan selalu mengucapkan perkataan-perkataan yang jujur. Nah, jika kita tafsirkan ayat ini, kita selalu ditekankan untuk selalu berkata jujur, di mana itu adalah satu ciri khas orang muslim yang selalu berkata jujur, baik itu dalam perkataan, perbuatan, serta dalam niat sekalipun. Baik, kita akan lanjut ke poin yang kedua tentang keadilan. Nah, sama halnya pula dengan poin pertama tentang kejujuran, poin keadilan ini saya akan membahas dalam 3 tahapan pembahasan. Yang pertama, makna keadilan itu. Yang kedua, contoh keadilan seperti apa. Dan yang ketiga, saya akan mencoba memberikan satu ayat Al-Quran yang membahas tentang keadilan. Nah, baik, kita akan langsung masuk ke dalam poin pertama tentang makna keadilan. Nah, saya rasa kata keadilan juga ini sudah sangat umum atau sudah sering kita dengar. Kata keadilan ini adalah memberikan atau memperlakukan sesuatu atau seorang itu sesuai dengan haknya, atau bisa dibilang di tengah-tengah tanpa berat sebelah. Memperlakukan seorang itu tanpa memandang statusnya, tanpa memandang jabatannya, atau sekalipun tanpa memandang jasa atau tanpa tanda jasanya.
Intinya bersikap adil ini memperlakukan seseorang sesuai dengan haknya, atau memberikan sesuatu kepada seseorang ini sesuai dengan haknya. Yang kedua, adapun contoh keadilan, saya akan memberikan 2 poin. Yang pertama, keadilan komunikatif. Yang kedua, keadilan distributif. Nah, adapun makna dari keadilan komunikatif, yakni memperlakukan seseorang tanpa melihat tanda jasanya. Contohnya, seseorang memberikan satu sanksi kepada pelanggar itu tanpa melihat tanda jasa atau kedudukannya. Tanda jasa maksudnya adalah, tanpa melihat tanda jasa maksudnya ialah, contohnya seorang hakim, ia kan adalah penentu keadilan atau penegak hukum. Nah, si pelanggar ini adalah pernah menolong si hakim ini. Di kemudian hari, si pelanggar ini melakukan kesalahan. Nah, otomatis kan si hakim ini sudah mempunyai bisa dibilang seperti hutang budi. Nah, namun dalam untuk menegakkan keadilan ini, ia tidak boleh menggunakan tadi rasa-rasa atau kasihan atau apa, dikarenakan ia telah menolong atau ia pernah ditolong oleh si yang bersangkutan tadi, yang bersalah tadi. Intinya keadilan komunikatif ini adalah memberikan sanksi kepada seseorang tanpa melihat tanda jasanya, tanpa melihat kedudukannya. Nah, Rasulullah SAW pun bersabda, jikalau putriku Sayyidatina Fatimah mencuri, pastilah akan aku potong tangannya. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Di sini Rasulullah SAW sendiri pun mengajarkan kita adil untuk kepada siapa saja, bahkan itu adalah anak kita, kerabat kita, ataupun saudara kita. Jangan menegakkan keadilan itu hanya kepada masyarakat umum. Maksudnya adalah tegakkanlah keadilan itu kepada siapa saja, baik itu kepada anak kita sendiri, saudara kita, atau siapapun. Jika ia salah, maka kita memberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang ia buat. Yang poin yang kedua, keadilan distributif. Nah, keadilan distributif ini melakukan atau memberikan satu sanksi kepada seseorang, atau memberikan kepada seseorang itu sesuai dengan haknya. Maksudnya sesuai dengan haknya itu contohnya seorang sudah seharian bekerja. Nah, hak yang ia dapat pula atau gaji yang ia dapat pula itu sesuai dengan pekerjaan yang ia lakukan, tanpa memberi hak itu tanpa melihat statusnya, apakah dia adalah keluarga saya, dia kerja di tempat saya, maka saya akan lebihkan gajinya dari karyawan yang lain. Nah, itu maksudnya kekeliruan. Keadilan distributif ini disimpulkan memberikan atau memperlakukan seseorang itu sesuai dengan jasa-jasa yang ia lakukan, atau memberikan gaji kepada seseorang itu sesuai dengan apa yang telah ia lakukan atau apa yang telah ia kerjakan. Nah, yang ketiga, saya akan memberikan satu ayat Al-Quran yang membahas tentang keadilan. Dalam Al-Quran itu banyak sekali yang membahas tentang keadilan, atau Al-Quran bisa disimpulkan itu sangat menegaskan kita untuk selalu berperilaku adil pada siapapun. Contohnya dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 9, sebagaimana bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimul wasna
bil qisti wa la tukhsirul mizan. Sadaqallahul azim. Artinya tegakkanlah timbangan dan janganlah kamu mengurangi neracanya. Di sini saya rasa jika kita tafsirkan ayat ini mengkhususkan kepada para pedagang. Kepada para pedagang, jangan sampai mereka itu mengurangi neraca timbangannya atau pengukur timbangannya. Kan ada biasanya dalam satu benda timbangan itu ada semacam neraca pengukur. Dan jika itu diubah, memang jarum timbangan itu menunjuk 1 kilo. Namun jika dites kepada timbangan yang lain akan kurang hasilnya dikarenakan neracanya itu atau salah satu komponen timbangan itu setelah diubah. Nah itu biasanya terjadi. Nah maka dari itu surah Ar-Rahman ini turun untuk menegaskan kepada para pedagang untuk jangan sampai mengurangi timbangan, karena itu sesuatu perbuatan yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya rasa cukup untuk penyampaian materi keadilan dan kejujuran. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua sudah menyimak video saya. Dan adapun nantinya jika ada satu pokok pembahasan yang saya jelaskan tadi ada yang kurang dipahami atau kurang dimengerti, silahkan tanyakan saya nantinya dalam pertemuan berikutnya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.